Tapi ini bukan akhir dari segalanya loh ya. Nikita itu dia kayak gue, pemberani. Lu semua makin menjarain dia makin akan berkoar-koar. Nah, kalau gue sih mendukung banget Nikita Mirzani kalau dia membongkar segala hal seperti ada money laundry di beberapa public figure, terus pengusaha-pengusaha yang kekayaannya nggak jelas tiba-tiba punya ini punya itu, terus banyak banget ya public figure sekarang yang bukan punya mobil dia, tapi mangkir di rumah-rumah mereka padahal itu adalah supply dari duit money laundry. Nah, hati-hati loh Nikita itu nanti dia akan keluar-keluar loh, karena dia mikir gini, gue nggak keluar-keluar tapi gue di penjara, mending gue keluar-keluar aja sekaligus gitu loh. Dan buat kalian semua hati-hati untuk memenjarakan Nikita, karena nanti dia akan membongkar sesuatu hal yang lebih dalam lagi. Mengenai untuk skincare, gue nggak setuju banget kalau dia di penjara. Jadi tolong Pak Polisi dilepasin aja ya. Buat kalian juga musuh-musuhnya ikhlas untuk melepaskan dia, dan jangan ada lagi huru-hara dan jangan ada netizen yang jelek-jelekin dia. Karena tanpa Nikita Mirzani kita tidak akan tahu produk-produk yang overclean, produk-produk yang membuat muka kalian bisa menjadi tua, keriput hitam tiba-tiba, produk yang membuat organ-organ tubuh kalian, karena ada skincare juga yang diminum ya, rusak. Jadi ya kita butuh orang seperti Nikita Mirzani, seperti Raja Bangsawan Satria Mulia, karena memang harus ada satu orang yang suka membongkar fakta dan kebenaran. Gue adalah orang pertama yang akan membela Nikita Mirzani berhadapan dengan musuh-musuhnya, terus bongkar kebenaran. Dan gue tolong banget buat Pak Polisi, lepaskan Nikita Mirzani, karena tanpa Nikita Mirzani kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang disembunyikan. Masih banyak orang yang harus dipenjarakan, artis-artis yang menerima duit money laundry, cuci uang oknum pejabat, ya, koruptor. Terus artis-artis yang jual narkoba ada juga. Gue tahu kalau nggak ada hukum gue bongkar. Ini kita pasti tahu siapa aja artis yang money laundry, terus artis-artis yang jual narkoba di belakang, artis-artis yang kelihatannya itu alim banget padahal di belakang alkohol, narkoba, dan ikut judi online-nya. Nah, ini kan udah tahu, gue aja tahu. Ya, buat Raja Bangsawan Satria Mulia, saya sangat simpatik dengan Nikita Mirzani yang memiliki anak 3 dan dia single parent dan dia adalah wanita pemberani. Saya sangat mendukung Nikita Mirzani untuk membongkar aib-aib dunia entertainment, dunia pemerintahan yang oknum, ya, dunia money laundry, narkoba, dan judi online. Bongkar semua Nikita. Gue dukung, ya. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Gue tuh udah tahu pasti gue bakal ditersangkain walaupun gue nggak salah. Udah paham gue jalurnya tuh, langkah-langkahnya, step-stepnya tuh gue udah tahu guys. Gue ini pengalaman sama hukum ya. Jadi gue udah tahu pasti gue bakal ditersangkain. Nanti dari tersangka nih, nanti gue dipaksa nih buat ditahan-tahan nih. Udah tahu guys. Jadi gue santai. Ini tuh belum berakhir, ini baru dimulai. Masih ada persidangan. Bukti-bukti dari mereka juga nggak kuat. Tapi nggak tahu deh, kok bisa naik gue tersangka. Jadi gue itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu gue dinaikin jadi tersangka. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan, yang lain nggak bisa guys. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun pasti prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nikita Mirzani datang tanggal 6 Februari, belum 2 minggu, baru 10 hari udah dinaikin jadi tersangka. Keren kan gue? Kalian harus mengakui bahwa gue keren. Karena kalau kalian ngelapor, belum tentu guys diproses cepat, belum tentu. Laporan gue. Dokter R, kau yang melakukan penyuapan, kau yang minta harga tutup mulut, tapi ngakunya jadi korban ya Dokter R. Jadi korban pemerasan Nikita Mirzani ya. 4 miliar kocak. Kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Nggak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja, karena Nikita kan jelas
ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya biar saya laporin balik ini siapa yang mengganggu nih kita. Sebenarnya kita nggak minta tolong apa sih, tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Kalau bisa ekstrimnya ini nyuap kan, nyogok. Kenapa orang ini bisa ngasih 4 miliar itu paling penting. Jangan-jangan orang ini penjahat benar atau? Santai aja. Takutnya nih kita temannya Prabowo nanti pusing ya. Mainin dia, enggak? Ya. Nih buat lo yang lagi seneng, yang lagi di atas angin karena NM itu jadi tersangka, gue pastiin gak lama lagi lo bakal diem 1000 bahasa. Karena apa? Gue yakin 1000% yakin apa yang diucapkan NM itu fakta dan nyata. Lo bisa pegang nih omongan gue ya. Karena lambat laut kebohongan itu pasti terbongkar. Dan gue yakin gue ngikutin NM itu bukan dari sekarang aja, dari semua masalah dia gue tahu semua. Karena bisa dibilang kayak gue fans berat aja gitu. Karena setiap ucapan yang dia omong ini itu fakta dan valid. Bukan cuma sekedar ngomong, dia bisa mempertanggungjawabkannya. Dan itu benar-benar nyata banget. Dari dulu, apa yang dia omongin, apa yang dia keluarin, pasti itu fakta dan memang dia punya buktinya. Dan sesuai lagi. Lu camkan omongan gue ya. Gue ngerasa tersakiti banget baca komen-komennya yang ngedoain dia jelek-jelek, sumpah. Jangan sampai gue kutuk jadi kodok lo ya. Yeay, akhirnya Nikita Mirzani berbaju orange. Sesenang itu ya kalian para musuh-musuh Nikita Mirzani dan yang gak seneng sama Nikita Mirzani karena mulutnya kalau ngomong tuh suka bener gitu. Ya udah, ya buruan untuk kalian keluarin produk-produk berwarna orange karena aku rasa sih warna orange bakal booming ya. Kan Nikita Mirzani berbaju orange, biasanya apa yang digunakan oleh Nikita Mirzani itu bakal laris manis. Jadi buruan untuk memperingati kemenangan dari orang-orang yang gak suka sama Nikita Mirzani, boomingkan warna orange, say. Orange kan Indonesia. Ya kan, lumayan Nikita Mirzani gitu loh pakai baju orange, pasti bakal banyak yang order. Ya, yang order orang-orang yang seneng Nikita Mirzani berbaju orange. Kita juga yang seneng sama Nikita Mirzani pasti beli kok. Buruan cus. Yang jelas dari Nikita Mirzani kayaknya baju orange jadi terlihat nggak mengerikan ya. Karena Nikita Mirzani pakai baju orange sambil senyum-senyum loh. Panas kan hati kalian para pembenci? Panas. Kalian udah tahu kan Nikita Mirzani pakai baju oranye, tapi unik nih cara makainya, masih santai banget. Secara psikologi gimana nih? Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini viral ya karena seorang Nikita Mirzani itu pakai baju oranye. Karena sebuah kasus kalian bisa cari sendiri kronologinya. Tapi yang bikin salah fokus adalah ketika pakai baju oranye tersebut itu agak unik guys. Dan ketika ketemu wartawan, Nikita Mirzani ini masih bisa santai, senyum, percaya diri, menebarkan vibes positif. Tapi kalau saya melihat style dari seorang Nikita Mirzani ini, saya jadi ingat nih dengan sebuah kondisi psikologi bernama deflection and humor defense mechanism. Ini asumsi ya, tapi uniknya kondisi psikologi ini berfungsi untuk pengalihan dan ketahanan emosional dalam kondisi yang cukup serius. Jadi cara Nikita Mirzani yang menjawab pertanyaan dari wartawan ini dengan santai, maka secara otomatis akan mengurangi bobot pertanyaan. Di mana pertanyaan yang seharusnya serius itu menjadi cair. Yang kedua, saya jadi ingat juga nih dengan konsep yang namanya familiarity bias. Kalau dalam hal ini Nikita Mirzani memang sebelumnya pernah berurusan dengan hukum juga. Jadi tahu tahapan-tahapan prosesnya seperti apa, cara menghadapinya gimana. Dan yang ketiga, saya jadi ingat juga nih dengan konsep social support effect. Dimana kalau kita lihat di berbagai video tentang Nikita Mirzani ini, hampir banyak netizen itu masih dukung Nikita Mirzani. Nah, secara psikologi, dukungan sosial dari publik itu akan memberikan rasa aman. Mengenal Dr. Reza Gladys, dokter kecantikan yang bikin Nikita Mirzani ditahan. Nama Reza Gladys lagi ramai diperbincangkan gara-gara kasus hukumnya dengan Nikita Mirzani, sebab dokter kecantikan ini bikin Nikita Mirzani ditahan. Buat yang belum tahu, Reza Gladys bukan sekedar dokter biasa. Perjalanan hidupnya penuh lika-liku dari hidup pas-pasan, jatuh bangun, membangun bisnis hingga akhirnya sukses dan kini punya 6 klinik kecantikan di berbagai kota. Reza Gladys Pretiani Sari atau yang akrab dipanggil Reza Gladys adalah seorang dokter kecantikan asal Cianjur, lahir 16 Desember 1988. Dia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dia menikah dengan Ataubah Mufid pada 2009, bahkan sebelum resmi menjadi dokter alias masih koas. Sayangnya pernikahannya dulu sempat dianggap sebelah mata oleh teman-temannya karena sang suami cuma menjemputnya ke rumah sakit pakai motor. Saat hamil anak pertama, Reza Gladys pernah ngidam makan seafood di pinggir jalan, tapi karena nggak punya uang, suaminya sampai harus pinjam ke temannya. Mirisnya, suami berpura kaya supaya Reza Gladys bisa makan sendiri. Status Facebook 15 Agustus 2010-nya bahkan berbunyi no money. Pada Januari 2014, Reza Gladys akhirnya berhasil membuka praktik dokter di sebuah ruko sewaan milik orang tuanya, tapi usaha ini nggak langsung sukses. Sambil menunggu pasien, aku jualan baju online, juga bantu suami jualan mobil, kenang Reza Gladys. Sepinya pasien sempat bikin Reza Gladys
dan suaminya menangis bareng di klinik. Apalagi mereka tetap harus bayar sewa ruko. Pada 2015, mereka akhirnya bisa beli ruko sendiri di Cianjur. Hidup yang tadinya cuma di satu ruangan di ruko, kini lebih nyaman. Jumlah pasien terus bertambah hingga pada 16 Juni 2015, mereka melayani hingga 670 pasien dalam sehari. Semakin sukses, Reza makin sering berbagi dengan membuka pengobatan gratis buat ratusan orang. Pada Juli tahun 2015, ia mulai merenovasi kliniknya agar lebih luas. Kini Reza Gladys memiliki 6 klinik kecantikan dan berbagai brand skincare ternama seperti Glavitia Glow dan Dermagloss, serta produk pelangsing Glavitia Slim. Akun IG-nya pun diikuti lebih dari 1 juta followers. Namun sukses yang diraih Reza juga membawa konsekuensi. Julukan Ratu Flexing dari Nikita Mirzani sebab Reza kerap membagikan gaya hidup mewahnya di media sosial, dari kualitas branded hingga mobil-mobil mahal. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya atas dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabarnya kasus ini bermula dari live TikTok di mana Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama Reza dan produknya. Setelahnya Reza mengaku mendapat ancaman hingga akhirnya mentransfer uang miliaran rupiah kepada Nikita Mirzani. Kini dengan laporan Reza, Nikmia terancam hukuman hingga 20 tahun penjara.